Halo semuanya, Mimin mau menceritakan seorang pemain veteran 10 tahun game online Azure ditransportasi ke dunia game sebagai monster terlemah. Bagaimana kisahnya? Kisah dimulai dengan tokoh utama yang sedang bermain game virtual bersama timnya. Mereka baru saja menyelesaikan sebuah event, dan sebagian besar anggota tim mulai keluar dari permainan. Sebelum keluar, tokoh utama memutuskan untuk membuka peti harta yang baru ia dapatkan. Saat membukanya, cahaya menyilaukan muncul, mengungkapkan hadiah misteri berupa golden ticket. Tiket ini memungkinkan akses ke Azure World, yang awalnya ia anggap tidak berguna dan kemungkinan scam. Namun, rasa penasaran membuatnya tetap menggunakannya. Begitu tiket digunakan, ia tiba-tiba tersedot oleh lubang hitam. Tak lama kemudian, ia terbangun di padang rumput terbuka dan menyadari bahwa dirinya berada di 10 mile slope, dekat desa pemula. Ini membingungkannya karena ia ingat telah mematikan perangkat Ver-nya, tetapi kini perangkat itu tidak ada bersamanya. Ia memang sudah menyiapkan diri untuk kemungkinan transmigrasi, tetapi ia tidak pernah menduga akan menjadi monster. Ia berharap mendapatkan keuntungan khusus, tetapi kenyataannya berbeda. Sebagai monster, ia langsung mengalami berbagai kekalahan, dibunuh oleh Slime yang hanya duduk di atasnya, dihancurkan oleh goblin dengan palu, dan bahkan dikalahkan oleh kerangka dengan level yang sama. Hal ini membuatnya patah semangat, tetapi satu keuntungan dari transmigrasinya adalah ia bisa bangkit kembali dengan cepat setelah mati. Namun, bahkan Slime yang membunuhnya beberapa kali sudah mencapai level 2, sementara ia sendiri masih lemah. Ia mulai mencari cara untuk meningkatkan kekuatannya. Menyadari bahwa leveling up tidak mungkin. Beberapa waktu kemudian, dua petualang pemula sedang menjalankan tugas mereka melawan beberapa kerangka. Ksatria berhasil membunuh semua kerangka di depannya, menyisakan satu di belakang. Penyihir dalam timnya menyadari ada sesuatu yang aneh dengan kerangka yang tersisa, tetapi Ksatria menjelaskan bahwa NPC di Azure sangat cerdas, jadi tidak aneh jika ada yang berperilaku aneh. Tiba-tiba, kerangka itu, tokoh utama, mengacungkan jari tengah ke arah Ksatria, membuatnya sedikit tersinggung. Namun, itu belum cukup. Ia lalu mengambil papan dari semak-semak dan menuliskan hinaan, memancing Ksatria agar menyerangnya. Strateginya berhasil. Ksatria itu langsung menyerang, tanpa sadar telah membangkitkan kebencian para monster di sekitarnya. Dalam Azure, begitu monster dipicu oleh kebencian, mereka akan memprioritaskan menyerang pemain dalam radius tertentu. Jika pemain terbunuh, pengalaman akan dibagikan kepada semua yang berpartisipasi dalam pertarungan. Sebagai mantan pemain Azure selama 10 tahun, tokoh utama memahami sistem ini dengan baik. Meskipun kini ia menjadi monster, ia bisa memanfaatkan mekanisme permainan untuk bertahan dan menemukan kebenaran di balik transmigrasinya. Setelah berhasil naik level, target pertamanya adalah membunuh Slime yang telah menghabisinya ribuan kali. Sementara itu, di forum dunia Azure, para pemain pemula mengeluhkan skeleton level 5 yang terus mengganggu mereka. Kejadian ini menarik perhatian Ksatria level 25, yang tanpa ragu mengumumkan akan membantu mereka mengalahkan skeleton di 10 mile slope. Di tempat lain, tokoh utama tengah bersantai menikmati matahari bersama budak slime-nya. Ia berhasil menjinakkan Slime tersebut karena seiring meningkatnya level, kecerdasan mereka juga bertambah, memungkinkan komunikasi dan pemberian instruksi. Namun, ketenangannya hancur saat Ksatria level 25 tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Tanpa sempat melarikan diri, ia terbunuh di tempat. Beruntung, kematian hanya membuatnya kehilangan setengah dari pengalaman yang diperoleh. Ia sadar bahwa ia terlalu arogan, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Ksatria itu harus membayar harganya, sama seperti Slime sebelumnya. Setelah hidup di dalam game selama 8 hari, ia menyadari bahwa hanya 2 hari berlalu di dunia nyata. Ia mulai berpikir untuk segera mencari jalan keluar, karena yakin orang tuanya pasti khawatir. Namun, dugaannya salah besar. Orang tuanya justru sedang menikmati liburan tanpa sedikit pun memikirkan keberadaannya. Menyadari bahwa satu-satunya pilihan adalah bertahan, ia mulai berburu monster tanpa henti, hingga dalam 1 hari berhasil mencapai level 20. Kini ia hanya perlu mengubah kelasnya di kota utama. Namun, saat tiba di gerbang, para penjaga langsung membunuhnya tanpa pertanyaan. Setengah pengalaman kembali hilang, menjatuhkannya ke level 10. Ia pun merasa sangat bodoh, bagaimanapun,
ia tetap monster di mata manusia. Di tempat lain, di Devil Wolf Valley, para petualang sedang berjuang melawan kawanan serigala. Mereka tidak bisa mundur karena harus mengumpulkan bulu serigala untuk mengubah kelas. Saat berdiskusi, seorang pemanah melihat sekelompok kerangka yang bekerja sama menyerang seekor serigala. Para kerangka itu bertarung dengan strategi yang solid, membuat pemanah itu tercengang. Namun, serigala itu tidak menyerah begitu saja. Saat marah, serangannya menjadi lebih tajam dan bertahan lebih lama. Pemanah itu berusaha memberitahu timnya, tetapi mereka masih sibuk berdiskusi. Sebaliknya, serigala akhirnya gagal membalas dan dikalahkan. Kini, para petualang melihat monster sedang berburu monster lain, dan ternyata mereka lebih efektif dibanding petualang itu sendiri. Di sisi lain, seorang pemain baru masuk ke dalam game. Pixie pemandu menyambutnya dan memperkenalkan dunia Azure, di mana pemain bisa merasakan semua indera lima, termasuk mencicipi makanan lezat dan mencium wangi bunga. Dalam dunia ini, tidak ada misi tetap, semua bergantung pada interaksi pemain dengan NPC super cerdas. Pemain juga bisa masuk ke akademi, meningkatkan keterampilan, dan menjadi bagian dari dunia Azure. Terdapat 5 kemampuan dasar di dunia ini, mengendalikan elemen, menjinakkan monster, bela diri, teknik mesin, dan kekuatan mental. Setiap kemampuan memiliki banyak cabang dan bisa dikombinasikan dalam berbagai cara. Pemain bebas memilih jalan terbaik yang sesuai dengan mereka. Setelah memahami dasar-dasarnya, Pixie membimbingnya untuk berlatih gerakan dasar. Tugas pertamanya adalah pergi ke 10 mile slope dan membunuh 10 monster level rendah. Dengan penuh semangat, ia masuk ke portal, tetapi semangatnya langsung pudar saat melihat banyak kerangka level tinggi sudah menunggu untuk menyerangnya. Kebingungan, ia tanpa sadar menjatuhkan pedangnya, kesalahan fatal di depan kerangka. Dalam sekejap, kerangka-kerangka itu mengepungnya dan menghabisinya. Sementara itu, tokoh utama dan pasukannya dengan santai mengumpulkan loot. Ia kemudian memberikan buku panduan kepada salah satu kerangka kecil, memintanya membagikannya kepada seluruh anggota. Semua kerangka harus memiliki peralatan yang sama, kecuali bagi yang memiliki bentuk tubuh unik seperti dirinya. Jika bertemu pemain level tinggi, mereka harus mengikuti strategi yang telah ia rancang dalam buku tersebut. Aturan utamanya, 1. Saat melarikan diri, berlari ke arah yang berbeda, karena kecepatan kerangka di atas rata-rata. 2. Jika lawan level 5-30, pancing mereka ke titik pertemuan dan lakukan serangan 10 lawan 1 sesuai latihan. 3. Jika lawan di atas level 30 atau sudah mengubah kelas, catat ide mereka, lalu lari ke perkampungan goblin dan buat goblin menyerang mereka. Dengan cara ini, mereka tetap bisa mendapatkan pengalaman, sementara pemain level tinggi tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, strategi ini memiliki satu masalah, para kerangka tidak bisa membaca. Ini membuat tokoh utama terkejut. Akhirnya, ia menyederhanakan instruksinya dan memberikan panduan lisan, yang ternyata dapat mereka pahami dengan cepat. Sebelum pergi, ia menunjuk kerangka kecil sebagai pemimpin sementara. Saat ditanya alasan kepergiannya, ia menjelaskan bahwa dunia di luar Azure sangat luas. Dunia Azure damai. Meskipun ada pertarungan antar pemain, masyarakat tetap berinteraksi dengan normal. Suatu hari, ketika level mereka cukup tinggi, akan ada waktu bagi mereka untuk melihat keagungan dunia yang sebenarnya. Setelah mendengar pernyataan itu, mata bocah kecil itu bersinar dengan harapan untuk masa depan, sementara sang tokoh utama tersenyum kecil, menyadari bahwa dia baru saja berbicara dengan monster tentang hal ini. Namun, Azure memang memiliki keajaiban tersendiri, membuatnya merasa seolah-olah mereka semua benar-benar bisa berpikir mendalam tentang hal itu. Setelah momen yang menghangatkan hati itu, dia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka semua dan pergi. Namun, tak lama kemudian, dia kembali karena secara tidak sengaja membawa tas penuh dengan armor level rendah yang mereka ambil dari para pemain pemula, bukannya bahan yang diperlukan untuk transfernya, membuat upayanya terlihat keren sebelumnya menjadi sia-sia. Di tempat lain, seorang penyihir sedang mengejar seekor kelinci dan mencoba melemparkan kutukan penjinakan binatang padanya. Namun, dia tidak menyadari bahwa sang tokoh utama bersembunyi di semak-semak, menunggu saat yang tepat. Tepat ketika dia melepaskan kutukan itu ke arah kelinci, tokoh utama langsung menjatuhkan kelinci tersebut, sehingga kutukan malah mengenainya.
Sistem pun memberi selamat kepada penyihir itu karena telah mendapatkan monster kerangka level 34 sebagai peliharaan pertamanya. Karena peliharaan pertama akan menjadi teman paling penting dalam perjalanan gamenya, sistem menekankan bahwa makhluk ini akan menemani sang penyihir sepanjang petualangannya. Alih-alih bahagia, penyihir itu justru menangis, membuat tokoh utama merasa bersalah dan bertanya alasannya. Dia menjelaskan bahwa dia sebenarnya menginginkan kelinci merah muda yang lucu, bukan kerangka jelek seperti ini. Tokoh utama pun menyadari bahwa dia baru saja bertemu dengan seseorang yang sangat dangkal. Namun, karena sudah terlanjur, dia memutuskan untuk berimprovisasi. Dengan penuh keyakinan, dia mulai menceritakan kisah bahwa dirinya sebenarnya adalah seorang pangeran tampan yang luar biasa. Kerajaannya ditindas oleh musuh, tetapi dia tetap berhubungan dengan sang putri dari kerajaan tersebut, hingga mereka memutuskan untuk melarikan diri bersama. Sayangnya, dunia menentang mereka, dan mereka hanya bisa saling mengirim surat melalui para pengawal mereka. Namun, di luar dugaan, sang putri malah jatuh cinta kepada pengawal tersebut dan berencana kabur bersamanya. Mendengar cerita itu, penyihir mulai percaya, sehingga tokoh utama melanjutkan kisahnya. Dia menjelaskan bahwa rencana putri itu gagal karena dia meremehkan kesetiaan pengawalnya. Meskipun sang putri mencoba segalanya, pengawal itu tetap kembali ke sisi pangeran. Namun, pengawal itu membawa surat dari putri yang ternyata telah dikutuk. Sejak saat itu, pangeran hanya bisa hidup sebagai kerangka yang dihina oleh dunia. Setelah menyelesaikan ceritanya, dia meminta penyihir untuk membantunya mengangkat kutukan ini dan mengembalikan penampilannya yang asli. Penyihir itu langsung percaya dan bersemangat untuk membantu menemukan pengawal tersebut agar mereka bisa bersatu kembali. Namun, sebelum penyihir itu semakin terbawa suasana, tokoh utama buru-buru mengatakan bahwa pengawal itu sudah mati, untuk menghindari kesan hubungan BL. Mendengar itu, minat penyihir langsung hilang. Untuk meyakinkannya kembali, dia menjelaskan bahwa kerangka bisa memanggil orang mati, sehingga mereka bisa mencari pengawal itu dengan cara lain. Penyihir yang awalnya kehilangan semangat pun kembali bersemangat dan akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Bubble. Di depan gerbang kota utama, tokoh utama berjalan dengan percaya diri untuk masuk, tetapi seorang penjaga menghentikan mereka. Dia mengingatkan Bubble bahwa peliharaan kerangka harus dikalungi tali agar bisa masuk. Tokoh utama terkejut karena dia benar-benar lupa akan aturan itu. Akhirnya, dia memasuki kota dengan tali di lehernya. Bubble yang masih pemula sangat senang melihat keindahan kota utama. Tokoh utama menjelaskan bahwa semua pemain yang mencapai level 20 akan dipindahkan ke kota ini, yang disebut kota Yongye. Kota ini berada di persimpangan timur dan barat, menjadikannya pusat perdagangan paling makmur di Azure. Saat berjalan-jalan, Bubble melihat ada kedai teh di dalam kota dan sangat tertarik. Tokoh utama menyarankan agar dia mencoba, karena sistem VR Azure dapat mensimulasikan rasa. Namun, Bubble menyadari bahwa dia tidak punya uang. Tokoh utama menenangkannya dan memberikan sekantong koin yang dia curi dari pemain lain, untuk semakin meyakinkan bahwa dia memang seorang pangeran. Dengan itu, Bubble membeli milk tea dan mengatakan bahwa rasanya lebih dari teh asli. Namun, kedamaian mereka terganggu oleh seorang petualang yang berteriak marah kepada NPC yang tidak sengaja menabraknya. Petualang itu sedang frustrasi karena sebelumnya telah dirampok oleh seorang kerangka. Tokoh utama memutuskan untuk mengabaikannya dan berniat pergi, tetapi menyadari bahwa Bubble justru berdiri melindungi NPC tersebut. Sayangnya, keberaniannya tidak sebanding dengan levelnya yang masih rendah, hanya level 10. Petualang itu mulai mengejek Bubble, membuatnya malu, tetapi dia tahu tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, petualang tersebut berniat pergi, tetapi sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, tokoh utama langsung menghajarnya dan membalas ejekannya dengan cara yang sama. Dia kemudian menunjukkan levelnya, mengejutkan teman-teman petualang itu. Sebelum bisa mempermalukan mereka lebih jauh, NPC gadis yang dilindungi Bubble menghampiri dan berterima kasih. Namun, dia tidak tinggal diam. Dia langsung mendatangi petualang itu, mengancamnya agar membayar ganti rugi. Saat petualang itu bertanya apakah dia benar-benar harus membayarnya, NPC tersebut mengajarkan pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan dengan menghajarnya habis-habisan. Melihat kejadian itu, tokoh utama dan Bubble menyadari bahwa NPC di dunia ini bisa sangat brutal. Setelah pemukulan itu,
petualang tersebut diborgol dan dibawa ke penjara. Di dalam sebuah kafe, mereka bertiga mendiskusikan kejadian sebelumnya. Bubble bertanya mengapa NPC itu tidak dihukum, dan NPC tersebut menjelaskan bahwa dia mengenal penjaga kota, jadi dia tidak akan ditangkap. Sebagai ungkapan terima kasih, dia memperkenalkan dirinya sebagai Yuka dan memberikan alamat tokonya jika mereka membutuhkannya nanti. Setelah berpisah, tokoh utama dan Bubble kembali berjalan. Tokoh utama menyadari bahwa mereka mungkin baru saja menemukan tugas tersembunyi, mengingat Yuka memberikan alamat tokonya. Bubble bertanya apa itu tugas tersembunyi, dan tokoh utama menjelaskan bahwa dalam Azure, banyak tugas tersembunyi yang tidak memiliki petunjuk jelas. Dia bahkan menyebutkan bahwa di akhir cerita utama ketiga, pemain harus membantu seorang pria tua mendapatkan keterampilan penyempurnaan untuk menjadi master pembunuh. Sebelum dia bisa memberikan contoh lainnya, mereka telah sampai di aula transfer. Setelah masuk, Bubble terkejut karena tempat ini terasa sangat realistis, bahkan mereka harus mengantri untuk mendapatkan nomor antrian. Tokoh utama meyakinkan bahwa semakin banyak orang, semakin banyak pula jendela layanan, jadi mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Saat menunggu, tokoh utama membahas tentang acara peringatan 10 tahun Azure yang akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah game ini. Pada ulang tahun ke-9 saja, sudah terjadi perang saudara antara negara timur dan barat. Meskipun sudah 10 tahun berlalu, masih banyak pemain baru yang masuk, termasuk Bubble, yang tertarik setelah mendengar rencana besar game ini dan akhirnya ikut bermain karena diajak temannya. Akhirnya, nomor tokoh utama dipanggil. Dia menyerahkan bahan yang diperlukan untuk perubahan kelas, dan permintaannya diterima tanpa masalah. Sementara itu, Bubble didatangi oleh seseorang berbentuk tupai yang memberitahu bahwa dia telah ditipu oleh peliharaannya. Menurutnya, tidak mungkin ada monster dengan misi rahasia, kecuali monster kelas Lord yang sangat cerdas dan kuat. Semua misi utama di Azure memiliki cerita yang mendalam dan berkaitan dengan event di masa depan. Ada monster lemah yang menyamar sebagai hewan peliharaan untuk masuk ke kota utama dan mengubah profesinya. Pada saatnya nanti, mungkin dia akan mengambil keuntungan dari Bubble, dan bisa saja misi utama tahun ini dimulai dengan cara seperti itu. Dia telah mengirim permintaan pertemanan, meyakinkan bahwa lebih baik mempercayai pemain dibandingkan monster. Jika salah satu parti kehilangan misi utama mereka karena kesalahan seseorang, maka menurut aturan Azure, pelakunya tidak hanya akan kesulitan melanjutkan permainan, tetapi juga bisa menghadapi ancaman di dunia nyata. Jika ada masalah, orang itu menawarkan bantuan dan meminta untuk mempertimbangkan baik-baik sebelum akhirnya dia pergi-pergi. Bubble melihat seorang pemburu kuda Azure yang baru saja mengirim permintaan pertemanan dengan dua pilihan, terima atau tolak. Bubble mulai ragu akan identitas peliharaannya. Namun, sebelum bisa berpikir lebih jauh, tokoh utama telah menyelesaikan perubahan kelasnya dan muncul di hadapannya dengan wajah tampan, terlihat jauh lebih menarik dari sebelumnya. Melihat Bubbles menangis, Skeleton terkejut dan bertanya dengan heran, mengapa ia menangis padahal baru saja begitu bahagia. Dengan suara gemetar, Bubbles menjawab bahwa seekor tupai datang dan mengatakan banyak hal aneh barusan. Tanpa ragu, Skeleton menghibur Bubbles dan mentraktirnya makanan enak, membuatnya merasa jauh lebih baik. Sementara itu, tupai yang berada di dalam bar menikmati minumannya terkejut saat mengetahui bahwa Bubbles menolak permintaan pertemanannya. Awalnya, dia berencana menakutinya dan mencari tahu tentang monster yang bersamanya, tetapi Bubbles tidak terpancing. Namun, karena ada monster yang berhasil masuk ke kota, pasti banyak orang yang menyadari hal ini. Jadi, dia tidak terlalu terganggu dan malah semakin bersemangat menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di sisi lain, Bubbles menikmati makanan yang diberikan Skeleton. Skeleton kemudian memberitahunya bahwa dia akan membantunya meningkatkan level dan mengupgrade pekerjaannya agar bisa mengikuti pemilihan Akademi Devi. Setiap tahun, hanya pemain level 40 yang dapat mengikuti ujian masuk ke 3 Akademi Utama Azure. Para peserta sebelumnya juga bisa berpartisipasi kembali untuk mendapatkan petunjuk penting dan membangun koneksi. Akademi ini jauh lebih menuntut dibandingkan pelatihan mandiri biasa, dengan banyak pemain legendaris dan NPC sebagai pengajarnya. Skeleton memberitahu Bubbles tentang sesuatu yang terjadi padanya saat berhasil mengubah pekerjaannya. Dia tiba-tiba menerima pesan,
yang mengejutkannya karena monster seharusnya tidak bisa menerima surat dalam game. Isi pesannya lebih mengejutkan lagi, seseorang di balik pesan itu mengatakan bahwa mereka tidak menyangka ada monster kecil yang bisa berganti pekerjaan secepat itu. Pesan itu juga menanyakan apakah dia ingin tahu alasan dia bereinkarnasi dan bagaimana cara kembali ke dunia nyata. Untuk mendapatkan jawabannya, dia harus menyelesaikan misi utama. Pesan itu mengakhiri dengan ucapan semoga beruntung dan mengatakan bahwa mereka akan mengawasinya. Mengingat kejadian itu membuatnya marah, sehingga dia berseru dengan lantang bahwa dia akan menang dan melihat siapa yang sebenarnya sedang mempermainkannya. Bubbles, yang tidak terduga, malah merespons dengan semangat dan menyemangatinya. Dia juga menyadari bahwa dirinya perlu meningkatkan semangat bertarungnya dan meminta lebih banyak makanan. Skeleton menyadari bahwa jika terus begini, dia akan kehabisan uang. Setelah selesai makan di restoran, mereka berjalan di luar, tetapi Bubbles masih terus makan. Skeleton meminta agar dia makan lebih sedikit karena makanan di sini sangat mahal, bahkan pemilik kaya pun tidak bisa mengikuti kebiasaannya. Namun, Bubbles hanya tertawa dan mengabaikannya, lalu mengalihkan pembicaraan dengan bertanya tentang rencana mereka selanjutnya. Skeleton menjelaskan bahwa nanti mereka akan mengikuti ujian Akademi Devi. Dengan dirinya sebagai peliharaan, level Bubbles yang masih 10 seharusnya cukup untuk langsung lolos ke tahap kedua. Rencana mereka sekarang adalah fokus meningkatkan level Bubbles agar siap untuk ujian yang tinggal 10 hari lagi, yang membuatnya sangat bersemangat. Beberapa waktu kemudian, di lereng 10 mil, Goblin dan Slime milik Skeleton sedang membangun markas baru dengan cepat. Saat tiba, dia terkejut melihat betapa pesatnya kemajuan mereka, padahal dia baru pergi selama 3 hari. Saat dia terpesona dengan benteng yang hampir selesai itu, para monster tiba-tiba menyerangnya tanpa ragu. Namun, dia berhasil menghindari serangan mereka dan segera menyadari bahwa mereka tidak mengenalinya. Untuk mengajari mereka pelajaran, dia mengalahkan mereka dengan mudah. Para monster akhirnya sadar bahwa mereka tidak bisa menang, tetapi masih ingat ajaran tuannya. Mereka pun menggunakan kemampuan terakhir mereka, melarikan diri. Dalam sekejap, mereka semua menghilang dari pandangan, membuat Bubbles terkejut dan bertanya apakah ini benar-benar monster yang sudah dia jinakkan. Skeleton menjawab bahwa dengan eksekusi perintah melarikan diri yang begitu rapi, mereka bisa dianggap cukup jinak. Dia kemudian memanggil Skeleton gendut, menyatakan dirinya sebagai tuan mereka, dan memerintahkannya untuk berhenti bersembunyi. Tanpa ragu, Skeleton gendut muncul dengan penuh semangat dan langsung bertanya mengapa tuannya mengubah bentuknya. Mereka pun duduk dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Setelah mengetahui bahwa Bubbles adalah pemilik tuannya, Skeleton gendut kemudian melaporkan kemajuan pembangunan markas mereka. Dia menjelaskan bahwa mereka menyadari HP dan kekuatan Goblin lebih tinggi daripada mereka, jadi mereka merekrut beberapa Goblin dan mulai bekerja sama. Sekarang mereka bisa mengalahkan pemain level 30. Namun, mereka juga menyadari bahwa peluang melarikan diri tidak terlalu tinggi, jadi mereka membangun benteng di atas tanah sebagai penyamaran, yang sebenarnya berfungsi sebagai bunker bawah tanah. Dengan cara ini, mereka bisa melarikan diri dengan cepat saat ada bahaya. Bahkan jika pemain menemukan mereka, jalur bawah tanah yang rumit akan membuat musuh kesulitan mengejar. Mendengar rencana yang begitu cerdas, Skeleton terkejut dan bertanya apakah mereka benar-benar monster. Skeleton gendut dengan bangga mengatakan bahwa mereka hanya belajar dari yang terbaik, yaitu dirinya. Skeleton hanya bisa mendesah, mengomentari bahwa mereka bahkan sudah belajar cara menjilat. Dia lalu menjelaskan bahwa tujuan mereka kali ini adalah meningkatkan level Bubbles agar siap menghadapi ujian masuk akademi. Skeleton gendut menawarkan untuk berburu pemain bersama mereka, tetapi langsung mendapat pukulan karena Bubbles tidak tertarik dengan PK Player Kill. Setelah memastikan bahwa Skeleton gendut tidak punya ide lain, Skeleton menyarankan agar mereka membawa monster-monster bawahan untuk berburu dan meningkatkan level Bubbles. Sementara itu, dia sendiri akan terbiasa dengan kemampuan barunya setelah perubahan pekerjaan. Mereka juga harus menunggu pengumuman resmi ujian akademi. Biasanya, jika level peliharaan lebih tinggi dari pemiliknya, loyalitas mereka akan menurun, tetapi dalam kondisi mereka, ini tidak menjadi masalah. Dengan perbedaan level yang besar, mereka bisa mendapatkan peringkat tinggi dalam ujian nanti. Setelah rencana ditetapkan, mereka segera memulai perburuan.
Target Bubbles adalah mencapai level 39, sementara tidak ada batasan level bagi peliharaan. Waktu berlalu dengan cepat, dan mereka menikmati petualangan serta pelatihan mereka bersama. Bahkan, para bawahan skeleton berhasil menangkap ksatria yang dulu membunuhnya. Tak lama setelah itu, seekor merpati pos tiba dan membawa surat pemberitahuan ujian masuk untuk Bubbles. Mereka menerimanya dengan gembira, sementara ksatria yang tertangkap tetap dipukuli dan diikat. Setelah membuka surat itu, skeleton terkejut melihat betapa banyaknya pemain kuat tahun ini. Awalnya dia mengira mereka sudah cukup kuat, tetapi ternyata mereka hanya berada di peringkat 9. Alih-alih merasa terintimidasi, dia justru semakin bersemangat menghadapi tantangan ini. Di dunia nyata, Sekretaris Miss Chong membawa data yang diminta Chief Dong dan meletakkannya di mejanya. Dia kemudian bertanya tentang Wei Dong, yang sudah beberapa hari tidak terlihat. Chief Dong menjelaskan bahwa Wei Dong dipindahkan ke departemen lain untuk melakukan eksperimen teknologi. Sementara itu, orang tua Wei Dong yang sedang bepergian justru senang karena anak mereka tidak akan mengganggu mereka dan dengan senang hati bekerja sama dengan pengaturan baru ini. Miss Chong tampak peduli dengan Wei Dong, sehingga Chief Dong menggoda apakah dia menyukainya. Merasa malu, dia langsung keluar ruangan dengan wajah memerah. Sementara itu, seorang gadis berambut merah muda bernama Swear berdiri di depan sebuah mansion dan disambut oleh seorang wanita cantik yang dia panggil Bibi. Tanpa ragu, Swear langsung masuk dan naik ke atas untuk menemui Bubbles. Kebetulan, Bubbles baru saja keluar dari game. Tanpa ragu, Swear langsung memeluknya dan mengajaknya bercanda sebentar. Swear kemudian bertanya apakah Bubbles menikmati bermain Azure. Dengan penuh semangat, Bubbles mulai menceritakan petualangannya dan bagaimana dia bertemu dengan skeleton. Mendengar cerita itu, Swear menjadi penasaran dan meminta lebih banyak detail tentang skeleton. Bubbles selalu menceritakan latar belakang skeleton, yang dia yakini sepenuhnya. Setelah mendengar cerita sepanjang hari, Swear bercanda menanyakan apakah Bubbles jatuh cinta dengan karakter dalam game. Bubbles langsung menyangkalnya agar tidak dianggap aneh. Namun, Swear tidak terlalu peduli dan berkata bahwa setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, dia akan masuk ke dalam game dan menemui skeleton sendiri. Setelah Swear pergi, Bubbles berbaring di tempat tidur, mengenang petualangannya di Azure. Dia hanya bisa menghela napas, berharap semuanya nyata. Namun, dia mengabaikan pikirannya dan memutuskan untuk tidur. Beberapa saat kemudian, di lereng 10 mil, di dalam markas skeleton, Bubbles menatap skeleton dengan intens. Skeleton bertanya mengapa dia masuk ke dalam game pada saat seperti ini. Bubbles beralasan bahwa dia tidak bisa tidur dan ingin memastikan skeleton tidak berbohong serta diam-diam pergi. Melihat bahwa dia sedang gelisah, skeleton duduk di sampingnya dan meyakinkannya bahwa dia tidak akan pernah berbohong kepadanya. Kata-katanya membuatnya merasa aman, sehingga dia bisa tidur dengan tenang. Keesokan harinya, ujian tahunan akhirnya dimulai. Ribuan orang berkumpul di satu tempat, sementara para pedagang dan calo sibuk menjual berbagai barang di luar gerbang. Skeleton menjelaskan bahwa dari 30.000 pendaftar, hanya 2.000 yang berhasil lolos ke tahap ini. Namun, hanya 30 orang yang akan dipilih di akhir seleksi. Setiap ujian juga menjadi ajang persaingan antar kekuatan besar, dengan siaran langsung yang menampilkan pertandingan serta sesi taruhan. Melihat pemandangan yang familiar ini, Skeleton mengenang masa lalu. Sebelum berubah, dia hanyalah ketua guild kecil yang sering menonton siaran langsung ujian ini. Namun, kali ini, dia bisa mengalaminya secara langsung. Tiba-tiba, mereka disapa oleh Yuka, yang dengan bangga mengatakan bahwa dia akan menjaga mereka. Bersama-sama, mereka memasuki kuil. Sepanjang jalan, Skeleton terus membaca sebuah buku panduan lusuh, membuat Yuka memperingatkannya untuk memperhatikan langkahnya. Namun, dia menjelaskan bahwa buku itu berisi banyak informasi tentang para penguji. Yuka menganggap informasi dalam buku itu sudah usang dan kurang akurat, karena kebanyakan orang sudah mempelajarinya jauh sebelum ujian dimulai. Dia lalu membuang buku itu dan menggantinya dengan panduan buatannya sendiri. Skeleton terkejut melihat betapa detailnya panduan tersebut dan mulai bertanya-tanya bagaimana seorang NPC bisa tahu begitu banyak tentang ujian ini. Tak lama kemudian, mereka duduk menunggu Cilau, yang akan memulai kompetisi. Saat tiba,
Qilou, yang merupakan salah satu dari 5 kekuatan teratas di dunia Azure, secara tak terduga tersandung dan jatuh ke tanah, menciptakan suasana canggung. Para peserta mulai meragukan kekuatannya, tetapi dia segera bangkit dengan bantuan pengawal. Setelah mengucapkan selamat kepada mereka yang berhasil lolos, dia mengingatkan bahwa selalu ada kemungkinan munculnya kandidat luar biasa setiap tahunnya. Ujian ini terdiri dari 2 tahap, ujian utama dan ujian ulang, yang menguji kebijaksanaan, kemampuan, serta keterampilan para peserta. Setelah semua peserta mengambil nomor mereka, portal menuju lokasi pertama pun dibuka. Dengan begitu, ujian pun resmi dimulai. Di siaran langsung, komentator menyambut para penonton dalam acara tahunan Akademi Dewa Azure dan menjelaskan mekanisme ujian. Dari 2.000 peserta, hanya 30 yang akan dipilih. Ujian pertama terbagi menjadi 3 bagian, fisik, kebijaksanaan, dan senjata. Di pulau ujian, terdapat 500 item terkait dengan masing-masing kategori, dan setiap peserta harus mengumpulkan minimal 3 item untuk memenuhi satu standar. Jika 2 standar terpenuhi, mereka akan lolos ke tahap berikutnya. Karena persyaratan ujian membatasi level peserta di bawah 40, banyak yang hanya bisa lolos dengan kerja sama tim. Namun, jumlah Gosming yang tersedia tidak cukup untuk semua orang, sehingga mereka harus memikirkan cara untuk mendapatkannya. Di sisi lain, ada ujian perakitan senjata, di mana peserta harus mengumpulkan 3 bagian untuk membentuk satu komponen yang memenuhi standar. Bagian-bagian ini berasal dari satu benda yang telah dipecah menjadi 500 bagian, sehingga menemukan bagian yang cocok tidaklah mudah. Terakhir, ujian kebijaksanaan mengharuskan peserta menemukan 3 gulungan untuk membentuk sebuah formasi sihir. Selain memenuhi standar ujian, formasi ini juga bisa digunakan sebagai titik teleportasi, yang sangat penting untuk kelulusan. Saat peserta mulai memasuki pulau, seekor Gosming tiba-tiba menyerang dengan kecepatan tinggi, meninggalkan jejak api biru. Namun, lawannya jauh lebih kuat, dan dalam sekejap, Gosming itu membeku seperti es, sama seperti yang lain yang bertemu dengan Skeleton. Skeleton menyadari bahwa ujian ini adalah kesempatan bagus untuk menguji kemampuannya yang baru. Dengan senyum lebar, dia menyatakan bahwa permainan resmi dimulai. Sementara itu, sekelompok peserta dengan level rendah bersembunyi di semak-semak. Pemimpin mereka, wanita bertaring harimau, menjelaskan bahwa meskipun Gosming sangat cepat, mereka memiliki kelemahan dalam bermanuver dan bertahan. Mereka harus mempelajari pola pergerakannya sebelum mengatur strategi untuk mengalahkannya. Namun, setelah menunggu berjam-jam tanpa hasil, beberapa mulai meragukan lokasi mereka. Salah satu prajurit yang ada di kelompok itu tersinggung dan mengklaim bahwa instingnya tidak mungkin salah. Dia bahkan mengancam akan menyerang jika bukan karena aturan ujian yang melarang pertempuran antar peserta. Setelah beberapa saat, wanita kucing yang juga berada di kelompok itu memutuskan untuk mengecek situasi. Saat kembali, dia mengungkapkan bahwa tidak ada tanda-tanda Gosming dalam radius 10 mil. Ketika bertanya pada peserta lain, dia mengetahui bahwa seekor pelatih telah membantai semua Gosming di area tersebut, membuat prajurit yang tadi marah menjadi semakin kesal, terutama karena dia baru saja terkena kencing anjing saat bersembunyi. Di sisi lain, Skeleton berdiri di tepi tebing, merasa ada sesuatu yang aneh. Dia sudah menjelajahi area ini, tapi tidak menemukan Gosming lain. Padahal, dia baru membunuh sekitar 200 ekor. Di siaran langsung, komentator tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka menerima laporan mengejutkan. Dalam 2 jam pertama ujian, seorang peserta bernama Iwan Aping Bubblespet dengan level 61 telah membantai lebih dari 200 Gosming. Meskipun level peserta dibatasi di bawah 40, aturan tersebut tidak berlaku bagi hewan peliharaan. Biasanya, level hewan peliharaan tidak boleh lebih tinggi dari pemiliknya, karena bisa menyebabkan kehilangan loyalitas dan berujung pada pembangkangan. Tak lama setelah itu, Skeleton bertemu dengan wanita kucing yang mendengar bahwa dia menjual kulit Gosming. Skeleton langsung menyambutnya dengan senyum seorang pedagang dan memperlihatkan barang dagangannya. Setelah melihatnya sendiri, wanita kucing segera bertanya harganya. Skeleton dengan tegas menyebutkan bahwa satu kulit dihargai 50 emas tanpa negosiasi. Mendengar harga tersebut, wanita kucing marah dan menyebutnya sebagai penipu, mengingat satu emas setara dengan $100 di dunia nyata. Namun,
Skeleton dengan cepat membalikkan situasi dan menggendongnya seperti seorang putri. Menggunakan trik persuasi yang dipelajarinya dari Quantum Rhythms, dia mencoba meyakinkannya. Wanita kucing berusaha melawan, tetapi skeleton terlalu lihai. Akhirnya, dia menyerah dan menerima kesepakatan, harga lebih murah jika dia mengizinkannya mengelusnya selama setengah hari. Beberapa saat kemudian, wanita kucing kembali ke timnya dengan 6 kulit Ghostming. Salah satu prajurit dalam timnya mempertanyakan kenapa hanya ada 6 kulit, padahal mereka bertiga. Wanita kucing hanya bisa heran bagaimana orang dengan IQ seperti itu bisa mendapatkan peringkat lebih tinggi darinya. Dia pun menjelaskan bahwa jika mereka bisa menghindari pertempuran, tidak ada gunanya membawa prajurit tambahan. Untuk bisa melewati tahap ini, mereka hanya perlu menembus 3 formasi, jadi dia menyarankan agar prajurit itu tetap di tempat. Menyadari bahwa dirinya dalam bahaya, prajurit itu segera mencabut senjatanya. Namun, dia sudah dijebak lebih dulu. Formasi pengikat yang sudah dipasang sebelumnya langsung mengikatnya, membuatnya tak bisa melawan. Wanita kucing menjelaskan bahwa dalam ujian ini, pemain memang tidak bisa saling menyerang, tapi mereka bisa membatasi pergerakan lawan. Setelah mengingatkannya bahwa mereka hanya mengikuti aturan, mereka pun pergi meninggalkannya. Sementara itu, kelompok lain masih bingung kenapa tidak menemukan Ghostming di area mereka. Saat mereka mulai curiga, tiba-tiba skeleton muncul di hadapan mereka, memperlihatkan kulit Ghostming yang dia miliki, lalu bertanya apakah mereka ingin membeli beberapa.